Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, Ibu Fantika Febri Puspitasari MPD. Saya Ilham Durantoro dari kelas MPIB dengan NIM 21010 611 0052. Pada kali ini saya akan menyampaikan permasalahan di pengelolaan pendidikan, yaitu di bagian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah satu aspek yang seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap pengelolaan pendidikan. Secara umum, sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Standar sarana dan prasarana telah diatur dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 2013. Dikatakan, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, dan serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu dirancangkan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru, dan sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana dan prasarana. Kegiatan pembelajaran akan juga lebih variatif dan menarik. Saja permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu fasilitas yang minim dan tidak merata. Volume sarana dan prasarana yang minim masih menjadi permasalahan utama di setiap sekolah Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil yang jauh dari kota. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan. Banyak peserta didik berada di desa tidak dapat menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas seperti peserta didik dan murid di kota. Oleh karena itu, kualitas pendidik di desa semakin kalah bersaing dengan kualitas pendidikan di kota. Selain itu, masih banyak fasilitas yang belum memenuhi mutu standar pelayanan minimal. Hal seperti menunjukkan bahwa lembaga pendidikan kurang memfasilitasi bakat dan minat siswa dalam mengembangkan diri. Akibatnya, ketidaksediaan fasilitas tersebut, para pelajar mengalokasikan liburannya untuk hal-hal yang kurang baik. Yang kedua, alokasi dana yang terhambat. Banyaknya penyalahgunaan dana membuat sarana dan prasarana tidak sesuai dengan harapan, dikarenakan dana tersebut diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, terutama orang yang bertugas di bagian administrasi, permainan uang, atau korupsi oleh orang dalam. Itu yang menyebabkan terhambatnya perkembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Yang terakhir yaitu perawatan yang buruk. Ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang menjadikan buruknya sarana dan prasarana. Sikap tidak peduli dan tidak ada pengawasan dari pemerintah membuat banyak fasilitas sekolah yang terbengkalai tidak terpakai. Ketidaknyamanan tersebut menggunakan fasilitas, akibatnya kondisi banyak rusak yang membuat para siswa atau murid enggan menggunakannya. Berikutnya kita dapat melihat bagaimana perbedaan fasilitas sekolah yang berada di desa pedalaman dengan sekolah yang berada di kota. Fasilitasnya ada yang di kota juga lengkap, sedangkan yang di desa di pedalaman bisa adanya. Bahkan sekolahnya saja terlihat seperti sudah usang dan seperti tidak layak pakai. Beda jauh dengan yang ada di kota yang bagus, dari semua konstruksinya yang masih bagus dan kokoh. Selanjutnya itu solusi dari permasalahan sarana dan
sarana dan prasarana pendidikan yang tadi. Solusinya itu ya terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun, sehingga tidak terputus komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Dengan ada koordinasi pusat dan daerah, maka selanjutnya lembaga pendidikan dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, selanjutnya itu lembaga pendidikan harus memiliki manajemen sarana dan prasarana. Manajemen tersebut meliputi itu perencanaan sarana dan prasarana dapat ditekan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pemilihan, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu pengadaan adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang bagi keperluan pelaksanaan tugas dan mencapai tujuan pendidikan. Inventarisasi kegiatan melaksanakan pengurusan penganggaran, pengaturan dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik sekolah bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris barang secara teratur dan menurut ketentuan yang berlaku. Yang satu itu penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyimpanan sarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabotan, alat tulis, surat maupun elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seseorang beberapa orang yang ditunjukkan oleh surat maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang dan beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh lembaga pendidikan. Yang itu penataan sarana dan prasarana. Yang terakhir itu pemeliharaan, sarana prasarana yang digunakan harus dipelihara agar tidak rusak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.